pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, di mana pada saat hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan ujian meja hijau pada saat hari ini. Perkenalkan, nama saya Kristina Simanjuntak dengan NIM 160121217, program studi Teknik Informatika. Dan judul skripsi saya ialah Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Keputihan pada Wanita dengan metode Thelma Myers. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Fristi dari Eskom, Mkom, selaku pembimbing saya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Oscar Sinaga Eskom Mkom selaku penguji 1 saya, dan Bapak Johnson Manurung ST Mkom selaku penguji 2 saya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya. Latar belakang dari penelitian ini ialah seringkali wanita merasa mampu mengenali sendiri bahwa sedang menderita keputihan tanpa merasa perlu memeriksakan diri ke dokter untuk memperoleh pemeriksaan secara lebih detail, namun langsung diobati sendiri dengan obat-obat keputihan yang dijual bebas. Dan pemeriksaan gejala penyakit keputihan masih menggunakan secara manual tanpa menggunakan sistem komputer. Pada kasus ini, tindakan tersebut cukup berisiko karena apabila kurang tepat dalam pengenalan penyakitnya, dapat menyebabkan kurang tepat pula obat yang dipilih, sehingga selain efektivitas terapi tidak tercapai, juga akan berisiko pada munculnya resistensi sehingga jamur semakin kebal dengan obat. Adapun menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama, belum adanya aplikasi sistem pakar untuk menentukan kemungkinan penyakit keputihan pada wanita berdasarkan gejala pasien. Yang kedua, tidak ada implementasi metode Thelma Myers pada perhitungan penyakit keputihan untuk mendapatkan nilai kemungkinan dari permasalahan penyebab penyakit keputihan pada wanita. Adapun menjadi ruang lingkup masalahnya, yang pertama, ditujukan untuk masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang informasi dalam diagnosa dan penanganan penyakit keputihan pada wanita. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah ini adalah metode Thelma Myers. Yang ketiga, aplikasi sistem pakar dibuat dalam berbasis web menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS, dan menggunakan data MySQL. Yang ketiga, perumusan masalah. Bagaimana menerapkan metode Thelma Myers dalam mendiagnosa penyakit keputihan pada wanita. Yang kedua, bagaimana membangun sebuah sistem dengan metode Thelma Myers dalam mendiagnosa penyakit keputihan pada wanita. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan kepakaran seorang dokter dalam mendiagnosa penyakit keputihan pada wanita. Adapun menjadi tujuan penelitian ini adalah menerapkan metode Thelma Myers dalam mendiagnosa penyakit keputihan pada wanita. Yang kedua, membangun sistem dengan metode Thelma Myers dalam mendiagnosa penyakit keputihan pada wanita. Yang ketiga, mengimplementasikan kepakaran dokter dalam mendiagnosa penyakit keputihan pada wanita. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, aplikasi sistem pakar ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai acuan diagnosa awal terhadap suatu penyakit keputihan pada wanita. Yang kedua, sistem pakar dapat menjadi alat deteksi dini gejala awal gangguan sebelum terjadi gejala gangguan yang lebih lanjut. Adapun menjadi landasan teorinya, yang pertama, sistem pakar, yang kedua, Thelma Myers, yang ketiga, keputihan, yang keempat, website, yang kelima, UML. Adapun menjadi kerangka kerja penelitiannya, yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, tahap awal penelitian, yang ketiga, studi literatur, yang keempat, observasi, yang kelima, metode penelitian, yang keenam, analisis hasil penelitian, yang ketujuh, implementasi dan kemudian yang kedelapan, kesimpulan penelitian. Adapun menjadi analisa dan perancangannya, data penyakit, kode penyakit, dan nama penyakit. P01 keputihan normal, P02 keputihan trichomonas, P03 keputihan candida, P04 keputihan Gardnerella, P05 keputihan gonococcus, P06 keputihan gonore, P07 keputihan vaginosis. Analisa dan perancangan kode gejala G1 sampai G49. Variabel pertanyaan P26, petugas mempunyai skill dan pengetahuan dalam menjalankan tugasnya sehingga mampu melayani penumpang dengan baik. P27, petugas melayani dengan sikap meyakinkan sehingga penumpang merasa nyaman.
Adapun menjadi rekapitulasinya, perhitungan gap secara keseluruhan, analisa dan perancangan sistem. Yang pertama, perancangan sistem yang diusulkan. Yang kedua, perancangan basis data. Yang ketiga, perancangan masukan atau input. Yang keempat, perancangan keluaran atau output. Yang kelima, perancangan antarmuka. Adapun menjadi implementasi sistemnya, yang pertama halaman login, yang kedua form halaman menu utama, yang ketiga form halaman penyakit, yang keempat form halaman gejala, yang kelima form halaman aturan, yang ketujuh form halaman konsultasi, yang kedelapan halaman hasil konsultasi. Adapun menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama, sistem pakar mendiagnosa penyakit keputihan berhasil diterapkan menggunakan metode Teorema Bayes dalam proses inferensi berdasarkan aturan-aturan diperoleh dari pakar. Yang kedua, aplikasi ini membantu masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai penyakit keputihan serta gejala-gejala yang terjadi pada pasien tersebut serta solusi untuk menanganinya. Adapun menjadi sarannya, yang pertama, untuk pengembangan penelitian ini lebih lanjut, sistem pakar ini dapat dikembangkan dengan menggunakan metode yang berbeda atau dengan mengkombinasikan metode Teorema Bayes dengan metode yang lainnya. Yang kedua, program sistem pakar ini perlu dilakukan evaluasi tidak hanya dengan berbasis web saja, misalnya dengan berbasis Android, karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dikembangkan sehingga dapat perlu adanya perbaikan atau penyempurnaan kembali. Demikianlah hasil presentasi penelitian saya ucapkan terima kasih.